dan pemahaman yang sangat kejam, jika ziarah kubur itu dikatakan syirik, berdoa di kuburan itu dikatakan syirik. Kemudian datang kuburannya itu, ya berdoa, bersujud, memohon kepada Allah, memohon melalui perantara orang yang dikubur. Ketika ditanya, kenapa kalian berbuat kesyirikan? Tidak tahu apa landasannya yang sehingganya berani mengatakan atau memvonis bahwa orang ziarah kubur atau orang yang berdoa di kuburan itu adalah syirik. Apakah ada dasar dari Rasulullah ataukah apakah ada hadis dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa ziarah kubur atau orang yang berdoa di lokasi kuburan itu adalah syirik? Apakah ada dalil atau referensi dari Al-Quran, dari hadis? Nah, ternyata setelah saya cari, tidak ada di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang ziarah kubur dan orang yang berdoa dan mendoakan ahli kubur di makam itu dikatakan syirik. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia hanya menurut analisanya sendiri, hanya menurut pemikirannya sendiri, tanpa berlandaskan hukum, tanpa berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ini diantara pandangan-pandangan ulama Salafi Wahabi, berani berfatwa tanpa harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuma pemikiran saya, kenapa berani memvonis sebuah masalah, memvonis sebuah amaliyah, tapi tidak berdasarkan hadis dan Al-Quran. Padahal kalau dia berpidato atau berargumentasi, bilangnya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, ngakunya kembali kepada Al-Quran dan hadis, ternyata menyesatkan atau memvonis syirik orang yang ziarah kubur dan juga orang yang berdoa di kuburan. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Rasulullah. Ini anehnya. Jadi intinya di video itu mensyirikkan orang yang berziarah kubur dan orang berdoa di kuburan, orang yang membaca Yasin dan semacamnya. Kalau berziarah kubur atau berdoa di lokasi kuburan itu ada dalilnya. Fatwa ulama banyak. Nah, kita kan pasti ikut ulama. Ikut siapa kalau tidak ikut ulama? Saya bacakan kitab kecil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini hanya tingkat dasar. Bicara kitab yang lebih besar, ya lebih banyak ada penjelasan yang membolehkan tentang masalah ziarah kubur. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Maksum berkata rahimahullah, wa hiya sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara alaihi salam bi nafsihi, Rasulullah sendiri itu berziarah al-kuburan terhadap beberapa kubur jamaah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk berziarah kubur, karena Rasulullah juga berziarah. Apakah cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berziarah hanya dirinya? Tidak. Dibuktikan dengan apa? Wa 'allama ashabahu kaifa yazuruna al-qubur fi'lan fi hayatihid dunyawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar terhadap para sahabatnya dipelajari oleh Rasulullah tentang masalah ziarah kubur. Kalau ziarah kubur memang suatu jalan untuk menuju syirik kepada Allah atau pelakunya adalah syirik, Rasulullah tidak mungkin mengajari. Rasulullah tidak akan memberi pelajaran kepada para sahabat tentang ziarah kubur.
Jadi jelas apa yang divonis oleh Ustaz itu hanya berdasarkan logikanya sendiri, berdasarkan pemikirannya sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Kalau kita masalah khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak, misalnya tidak istawab, misalnya menghadiahkan pahala, transfer pahala, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Kalau itu dikembalikan kepada khilafiyah, dia jangan sampai mensyirikkan. Syirik itu kan sudah menyekutukan Allah. Kalau sampai mensyirikkan, itu sudah paham-paham yang sangat berbahaya. Kalau ditarik pada hal yang lebih luas lagi, itu kejam. Dikit-dikit orang dikatakan syirik, itu kejam sebenarnya. Di dalam kitab ini dijelaskan ada sebuah riwayat dari Imam Malik an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Jibril ja'ahu. Hadis riwayat dari Imam Malik dari Siti Aisyah bahwa sesungguhnya, kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, memberikan kabar kepada Siti Aisyah, anna Jibril ja'ahu, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, menjumpai Rasulullah. Faqala lahu, maka malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, bahwa sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kamu untuk datang ke daerah Baqi, yakni ahli kubur yang ada di Baqi. Fastaghfira lahum, dan engkau memintakan ampun mereka. Jadi malaikat Jibril itu mengabarkan, memberikan informasi kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk ziarah kubur ke daerah Baqi dan memohonkan ampun. Ini berarti kan sudah dianjurkan. Ini ada dasarnya. Kita ziarah kubur punya dasar, ada dasarnya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al Baqi, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan di Baqi, ke makam daerah Baqi. Faqala wa aqala al-qiyamah thumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ berdiri, wa aqala al-qiyamah, lama berdiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa thalatha marrat, dengan 3 kali. Ini menunjukkan bahwa boleh kita mendoakan ahli kubur di tempat atau di lokasi kuburan juga boleh, dimanapun kita boleh sebenarnya mendoakan. Ini jelas sudah, itu berarti mengada-ngada, memvonis orang yang ziarah kubur, memvonis orang yang berdoa di kuburan itu dikatakan syirik. Bagaimana pandangan para imam mazhab tentang ziarah kubur? Maka pandangan daripada semua imam mazhab, hal tajuzu ziaratul kubur, apakah boleh ziarah kubur? Ziaratul kuburi tujizuha madzahibul muslimina kulluha. Ziarah kubur semua mazhab di antara kaum muslimin membolehkan, tujizuha, membolehkan untuk ziarah kubur. Apakah ustaz itu lebih hebat daripada imam mazhab? Menurut saya tentu saja tidak. Kita lebih mengikuti imam mazhab daripada ustaz. Maka kepada kaum muslimin, kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur, berdoa di kuburan adalah syirik. Bal hiya mandubatun liti'adhi wa tadhakkuril akhirah. Bahkan
ziarah kubur itu disunnahkan. Kenapa? Ditti'adhi, untuk menjadi pelajaran kepada diri kita, agar kita juga bisa ingat pada kematian. Wa tadzakuril akhirah, dan agar kita selalu mengingat akhirat, agar ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah karena bekal untuk menuju akhirat. Faqad rawa Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walidayhi wa aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafara Allahu lahu wa kana barran biwalidayhi, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqara indahu Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw harfan, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjati. Hadis dari riwayat Imam Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dasar tentang orang yang ziarah kubur, yang membolehkan, artinya diperbolehkan membaca ayat Al-Quran, berdoa dan semacamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, maksudnya ziarah kemana? Ya ke kuburan. Man ziarah qabra, artinya qabra walidayhi, artinya ziarah ke kuburan, bukan kemana. Kapan? Fi kulli Jum'atin, setiap Jumat. Ini kan jelas sudah ada perintah Rasulullah. Artinya kita dianjurkan. Jelas sudah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita untuk ziarah kubur. Kalau orang itu berziarah kepada kuburan kedua orang tuanya setiap Jumat, wa farallahu lahu wa kana barran biwalidayhi, maka dosanya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu tercatat orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Semua anak pasti ingin untuk tercatat orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, artinya celaka, maka haram masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Maka salah satu dari hadis ini, kalau kita pahami, salah satu kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ia diantaranya ziarah kubur, termasuk anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sangat tragis sekali ya kalau misalnya ada orang tuanya meninggal, kuburannya tidak diziarahi, tidak didoakan. Itu hal yang sangat tragis. Jadi pendapat-pendapat yang miring, yang menyelewengkan pemahaman-pemahaman kita, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita jangan terpengaruh. Kita jangan terpengaruh dengan mereka. Tetap kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, diantaranya ziarah kubur. Dan pemahaman yang sangat kejam, jika ziarah kubur itu dikatakan syirik, berdoa di kuburan itu dikatakan syirik. Mungkin ini sekedar yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.